Pemirsa, hari ini KPU DKI Jakarta akan melakukan pengundian nomor urut untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Fadila Syarafina langsung dari KPU Jakarta. Dila, bagaimanakah persiapan KPU di sana? Ya, selamat malam Sylvia. Benar sekali, setelah kemarin KPU DKI Jakarta ini sudah melakukan penetapan terhadap 3 pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur yang akan maju dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 pada hari ini sesuai dengan jadwal tahapan pemilu. Ini KPU DKI Jakarta akan melakukan pengundian nomor urut bagi pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur. Untuk penjadwalannya sendiri pada hari ini dijadwalkan akan dilakukan pada pukul 7 malam. Kemudian akan dilakukan di area lapangan parkir dari KPUD DKI Jakarta. Kemudian Sylvia, untuk persiapannya sendiri sebenarnya kalau di KPUD DKI Jakarta ini persiapan sudah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu. Jadi semuanya secara teknis ini sudah siap, seperti panggungnya sudah siap, kemudian kursi-kursinya juga sudah siap. Selain itu juga dari tribun-tribun para pendukung ini juga sudah siap. Jadi sudah dibagi juga untuk pendukung dari Ridwan Kamil dan juga Suswono ini dari pintu masuk berada di tengah. Kemudian untuk Pramono Anung dan juga Rano Karno ini dari pintu masuk berada di bagian kanan. Dan juga untuk pendukung dari Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana ini ada di sebelah kiri. Selain itu, sebelumnya KPUD DKI Jakarta juga sudah mempersiapkan atau menghitung berapa banyak kapasitas yang dapat ditampung di halaman parkir KPU DKI Jakarta ini, sehingga masing-masing paslon ini hanya diperbolehkan membawa sebanyak 60 pendukung masuk ke dalam. Hal ini kenapa? Tentunya untuk menghindari terjadinya kepadatan di dalam halaman parkir dari KPU DKI Jakarta. Kemudian untuk situasi di sini sendiri, sampai saat ini kami masih menunggu dari kedatangan para pasangan calon. Tapi di halaman depan dari KPU DKI Jakarta ini sudah ada beberapa pendukung yang terlihat sudah datang membawa atribut-atribut dari partai maupun juga atribut-atribut dari masing-masing paslon. Kalau kita lihat dari penjadwalannya sendiri untuk pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono yang diusung oleh koalisi Kim Plus ini akan berangkat ke KPU DKI Jakarta pada pukul 6 sore. Kemudian untuk Pramono Anung dan juga Rano Karno yang diusung oleh PDI Perjuangan ini akan tiba pada pukul atau berangkat pada pukul 6 sore juga. Kemudian yang terakhir untuk Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana yang merupakan calon independen ini akan berangkat menuju KPU DKI Jakarta tadi pada pukul 5, namun memang sampai saat ini kami belum melihat kedatangan dari para paslon. Sylvia. Oke, Dila, satu lagi, bagaimana nanti mekanisme pengambilan nomor urut? Ya, Sylvia, kalau kita melihat dari mekanismenya sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengambilan nomor urut pada Pilpres kemarin. Jadi pengambilan atau pengundian nomor urut ini akan dilakukan dalam rapat pleno terbuka. Jadi secara garis besar susunan acaranya adalah yang pertama KPU DKI Jakarta ini akan membacakan tata tertib, kemudian yang harus didengarkan oleh masing-masing paslon maupun juga rombongan dari pendukung. Kemudian nantinya pasangan calon ini akan mengambil nomor antrian. Urutan untuk mengambil nomor antrian ini sesuai dengan kedatangan. Jadi paslon yang sampai terlebih dahulu akan mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Jadi nomor antrian ini menentukan paslon mana yang kemudian nantinya akan mengambil undian dari nomor urut di surat suara ini yang pertama. Kemudian setelah nomor antrian diambil, nantinya pasangan calon ini akan mengambil nomor atau mengundi nomor urutan di surat suara. Kemudian setelah itu akan ditunjukkan kepada pendukung, kemudian kepada KPUD DKI Jakarta dan juga paslon sendiri akan mengetahui nomor urutannya di surat suara masing-masing. Kemudian nantinya setelah diambil nomor urutnya ini, kemudian KPU DKI Jakarta akan melakukan
penandatanganan berita acara, setelah itu dilakukan penetapan dan kemudian diserahkan surat keputusan kepada masing-masing paslon terkait dengan berapa nomor urut yang didapatkan dalam surat suara selama masa Pilkada 2024 ini. Nah, Zulfia, kalau kita melihat dari jadwal pelaksanaan Pilkada serentak 2024 ini, setelah pada hari ini dilakukan pengundian nomor urut, besok pada tanggal 24 September KPU DKI Jakarta ini akan melakukan deklarasi kampanye damai yang akan dilakukan di halaman dari Kota Tua Jakarta pada pukul 3 sore. Kemudian nantinya pelaksanaan dari kampanye perdana ini akan dilakukan pada 25 September 2024. Masa kampanyenya ini adalah 60 hari hingga 23 November. Dan kemarin saat penetapan juga baik dari Bawaslu maupun juga KPU ini sudah mengingatkan masing-masing paslon untuk menaati aturan dari kampanye yang ada di PKPU dan berkampanye sesuai dengan waktunya. Tentunya kita masih akan menunggu bagaimana jalannya pengundian nomor urut pada hari ini, Sylvia, dan berapa nomor urut yang akan didapatkan oleh masing-masing paslon yang akan maju dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 ini. Demikian, Sylvia, untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio. Oke, baik, terima kasih Dila. Pemirsa, dari layar kami tadi melihat ya bahwa pasangan RK Suswono, terutama RK-nya terlihat sudah menumpangi ojek online untuk menuju ke KPU. Tadi kelihatan sekali bahwa situasi di jalan lalu lintasnya terlihat padat. Ini dia gambar terkini, penuh dengan iring-iringan ojek online atau ojol. Sementara untuk pasangan dari jalur independen, Darmakun tadi sudah terlihat hadir, sudah tiba di gedung KPU Jakarta. Ya, ini adalah situasi terkini iring-iringan yang mengantar pasangan Ridwan Kamil Suswono atau pasangan Rido untuk menuju ke KPU Jakarta. Sementara di sebelah kiri layar Anda dengan oplet adalah pasangan Pramono Rano. Ini pemandangan yang sama seperti ketika pertama kali mendaftarkan diri di KPU Jakarta. Untuk pasangan Pramono Rano juga diantar dengan menggunakan oplet, dan kembali lagi seperti ini sudah menjadi tradisi bahwa pasangan Pramono Rano akan menggunakan oplet ya kemanapun, terutama yang iring-iringan yang melibatkan iring-iringan dan pawai budaya menggunakan oplet untuk mengantar mereka ke KPU Jakarta. Gambar yang Anda saksikan saat ini adalah dua kepadatan, tapi kami yakin ini di lokasi yang cukup berdekatan pastinya ya, karena masing-masing sedang menuju ke kantor KPU Jakarta. Ada pasangan Pramono Rano dengan menggunakan baju khas Betawi. Kemudian pasangan RK Suswono lebih casual, pakaian yang mereka kenakan, diantar dengan menggunakan ojek online. Jadi pemandangannya ini terlihat hijau kalau di sebelah kanan ya. Banyak diantar oleh ojek online. Sementara kalau di pasangan Pramono Rano ini terlihat warna yang mendominasi, ada putih, ada oranye, kemudian tentu saja ada biru dari kendaraan oplet yang mereka tumpangi. Hari ini pemirsa akan dilakukan pengundian nomor urut untuk 3 pasangan calon Pilkada Jakarta. Sebelumnya dari pagi tadi KPU di berbagai provinsi, kabupaten, kota sudah menggelar pengundian nomor urut untuk para paslon yang sudah ditetapkan. Dan untuk malam ini yang menjadi fokus adalah pengambilan nomor urut ada di 3 lokasi, terutama Pilkada Jakarta, kemudian juga ada Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Jawa Barat yang belum melaksanakan pengambilan nomor urut untuk paslon Pilkada. Untuk pengambilan nomor urut akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari KPU tentunya sudah menyiapkan mekanisme bagaimana pengambilan nomor urut itu akan dilaksanakan. Ada 2 kali putaran yang akan dilakukan. Pertama adalah putaran untuk menentukan mereka nomor urut keberapa dalam mengambil
Kemudian putaran kedua barulah untuk betul-betul mengambil nomor urut mereka yang akan digunakan selama masa kampanye dan tentu saja pada saat hari pencoblosan. Untuk Pilkada Jakarta tahun 2024 diikuti oleh 3 pasangan calon, ada 2 dari jalur partai politik dan 1 dari jalur independen. Untuk 2 pasangan calon dari partai politik terlihat kontras sekali jumlah parpol yang mendukung. Untuk pasangan RK Suswono atau pasangan Ridho didukung oleh 15 partai politik yang menamakan diri sebagai Koalisi Indonesia Maju Plus atau sering kita dengar sebagai Kim Plus. Sementara untuk pasangan Pramono dan Dul atau Rano Karno itu didukung oleh 1 parpol saja yang parlemen, sementara ada beberapa parpol non-parlemen yang juga ikut mendukung pasangan Pramono Rano, seperti salah satunya adalah Partai Hanura. Jadi bisa dibilang untuk Pilkada Jakarta ada pertarungan 2 kubu yang sangat kontras, kubu Kim Plus dengan kubu PDI Perjuangan. Sementara untuk 1 paslon lainnya, yaitu paslon yang datang dari jalur independen atau jalur perseorangan, yaitu paslon Darmakun. Di sebelah layar Anda bisa lihat itu adalah situasi di dalam gedung KPU Jakarta. Tempatnya terbatas sekali, hanya dibatasi untuk puluhan orang saja yang bisa masuk dari masing-masing paslon. Hal ini dikondisikan agar nanti pengundian bisa berjalan dengan tertib karena memang tempat yang terbatas. Kemudian sekarang kita bisa melihat bahwa tampaknya 2 pasangan calon sudah akan segera tiba di gedung KPU Jakarta. Lalu lintas sudah cukup lancar. Untuk yang layar kiri bawah kita bisa melihat di situ ada Ridwan Kamil yang masih menumpangi ojek online menuju ke KPU Jakarta, tadi berangkat dari kantor DPD Golkar Jakarta. Sementara untuk pasangan Pramono Rano di layar kiri atas cukup padat memang di sekelilingnya karena diantar dengan ramai-ramai ya. Ada dari partai politik, kemudian dari relawan juga yang ikut mengantar. Tadi disebutkan oleh rekan kami bahkan komedian legendaris Jakarta asli Betawi seperti Mandra juga ikut mengantar pasangan Pramono Rano. Pengambilan nomor urut untuk Pilkada Jakarta akan menjadi highlight untuk pengambilan nomor urut yang dilangsungkan pada malam hari ini karena di beberapa lokasi lainnya juga diselenggarakan pengundian nomor urut. Tapi tentu saja sebagai barometer politik Indonesia, Pilkada Jakarta banyak mata yang akan selalu tertuju untuk mengamati setiap pergerakan yang terjadi di Pilkada Jakarta, terutama untuk hari ini, yaitu pengundian nomor urut. Ketiga paslon mengatakan bahwa mereka tidak terlalu ambil pusing soal nomor urut nantinya, terserah nomor berapa saja bagi mereka sama saja dan tidak terlalu berpengaruh secara signifikan. Tapi nanti kami akan bahas pemirsa apakah secara psikologi politik akan ada pengaruhnya nomor urut, terutama kalau pasangan calonnya itu ada 3 pasang. Apakah akan ada pengaruhnya terhadap popularitas maupun elektabilitas mereka? Nanti kita akan gali bersama dengan narasumber di studio. Oke, sambil menantikan ketibaan dari pasangan Pramono Rano dan juga pasangan Ridwan Kamil Suswono di gedung KPU Jakarta, kami akan membahas serba-serbi pertarungan di Pilkada Serentak 2024, khususnya di Pilkada Jakarta. Sudah bersama saya saat ini adalah Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda. Selamat malam. Selamat malam, Cynthia. Mas Hanta nggak ikut kejebak macet gara-gara ini ya, iring-iringan ke KPU Jakarta? Rute saya nggak ke sana. Oke, memang malam ini pastinya semua mata tertuju pada proses pengambilan nomor urut di Pilkada Jakarta. Kalau kita lihat dari pagi tadi, Mas Hanta, ada yang menarik ini. Saya tidak tahu ini kebetulan atau memang sudah
semesta gitu ya. Iya. Karena ada beberapa paslon yang diusung oleh Kimples. Sebut Iya. saja di Pilkada Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan itu Iya. mendapat nomor 2. Iya. Dan nomor 2 itu identik dengan nomor Prabowo Iya. ketika di Pilpres 2024. Nah, pertanyaan saya Mas Hanta, lebih menguntungkan tidak buat paslon yang didukung Kimples apabila mereka juga mendapatkan nomor urut 2? Tentu saja secara tidak langsung ya, dalam konteks sosialisasi dan diferensiasi dengan kandidat lain menguntungkan. Bahkan sangat menguntungkan. Karena itu akan memperkuat brand association atau brand connection dengan Prabowo Subianto. Nah, tadinya figur-figur yang didukung oleh Kimples ini kan mengkapitalisasi kemenangan Prabowo Gibran. Nah, dengan mendapatkan nomor 2 itu akan semakin membantu. Jadi ada secara psikologis akan memberikan dampak positif. Misalnya kalau kita lihat dari Jawa Timur, kemudian tadi Zilvia katakan di Sulawesi Selatan serta di Banten. Nah, itu ada simetris. Misalnya Andra Soni itu Kimples ya, kemudian Kofifa juga Kimples. Tetapi itu tidak ada jaminan bahwa otomatis akan sama perolehannya, pemilih Prabowo akan ke sana semua. Belum tentu. Tapi itu menjadi modalitas untuk sosialisasi. Tetap pada pertarungan pilkada, Zilvia, faktor yang paling determinan itu adalah faktor figur. Jadi kekuatan personal branding, isu yang dia gulirkan, kemudian kekuatan program gimmick-gimmick politik yang ditawarkan ke publik, yang menarik, yang mana, dan seterusnya. Nah, karena itu, kalau terkait dengan nomor, itu memberi semacam bantuan. Dia memberikan dampak positif, misalnya dalam konteks diferensiasi. Beda kan, meskipun tidak otomatis bahwa misalnya didukung oleh Kimples yang dapat nomor 1, nomor 3, kemudian peluang kemenangan yang menjadi tertutup. Tidak otomatis. Tapi bahwa ini lebih mudah, itu kan lebih baik lagi. Apalagi untuk Jawa Timur, itu sama dengan Pilpres petanya. Misalnya kalau kita lihat Bu Lulu ya, Lulu Nurul Hamidah dan Lukman Hakim, itu pasangannya didukung oleh PKB. PKB itu kan partainya nomor 1. Dulu di Pilpres juga nomor 1 capresnya. Kemudian yang kedua Kimples yang sudah plus lagi ya, karena ada Nasdem dan PKS sudah mendukung Kofifa, itu nomor 2. Sama partainya kan dengan Prabowo Gibran. Nah, yang ketiga partainya PD Perjuangan nomor 3 itu mendukung Risma. Risma hari ini juga nomor 3. Nah, kalau mau lihat Pilpres kemarin itu paling mirip dengan Jawa Timur. Pasangannya 3, partainya sebagian besar partai utamanya ya, nomor 1 itu partainya adalah PKB, nomor 2 Gerindra, nomor 3 PD Perjuangan. Itu mirip sama persis. Nah, kalau secara elektabilitas memang juga Bu Kofifa kebetulan juga elektabilitas tertinggi dari survei terbaru yang kita lakukan. Tapi untuk misalnya saya bandingkan dengan Banten, belum tentu. Karena di Banten misalnya Bu Airin meskipun dapat nomor urut 2, elektabilitasnya per hari ini relatif lebih tinggi daripada Andra Soni. Jadi faktor itu ada faktor di mana kekuatan elektabilitas tetap jauh determinan. Dan itu alat untuk membantu mensosialisasikan. Airin Ade nomor urut 1, Andra Soni Dimiati itu di nomor urut 2. Oke, tapi kan jarak antara Pilpres dengan Pilkada itu jauh ya Mas Hanta, sudah 9 bulan berlalu. Itu di bulan 2, nanti pilkadanya di bulan 11. Apakah asosiasi nomor urut 2 itu asosiasinya adalah Prabowo, itu masih orang akan ingat? Sebenarnya bukan nomor 2-nya, Prabowo-nya. Nah, kebetulan nomornya sama, sehingga lebih mudah untuk mengkaitkan. Karena itu saya katakan tadi, tidak otomatis yang nomor 1 kecil peluangnya, atau kemudian yang nomor 2 otomatis akan mendapatkan. Jadi membantu semacam kalau masakan ini penyedap tambahan. Dia bukan bumbu utama. Dia ya sebagai hiasan tambahan. Jadi tidak terlalu, karena kalau kita buka rekam jejak pertarungan atau kontestasi elektoral, nomor berapapun pernah menjadi pemenang. Misalnya Pak Jokowi, periode pertama masih ingat ya, nomor 2 menang Pilpres, salam dua jarinya. Di periode kedua nomor 1 menang juga. Pak Prabowo nomor 2 menang di Pilpres. Mas Anies Baswedan pernah bertarung di Pilkada Jakarta nomor 3. Kemudian Pak SBY pernah menang di pemilu 2024 dengan nomor 4. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4 itu pernah jadi pemenang. Jadi itu hanya alat bantu untuk menjadi diferensiasi pembeda. Yang kedua adalah sosialisasi terkait dengan brand connection yang saya katakan tadi kalau untuk dikapitalisasi. Dan satu lagi ini terkait dengan gimmick politik yang bisa dimainkan. Kalau satu, sebenarnya semua kandidat itu sekarang Pak Ridwan Kamil, Mas Pram,
Pak Ridwan Kamil dan Darmakun. Pak Darmakun itu sudah menyiapkan semua, menyiapkan kertas ini posternya, sudah menyiapkan narasi kalau dapat nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah disiapkan semua. Nomor 1 mungkin bicara tentang persatuan, bicara tentang keunggulan, juara, prestasi, satu nomor putaran. Satu putaran. Kalau dia petahana incumbent menyiapkan satu periode lagi dan sebagainya. Nomor 2 dia siapkan juga penengah, kemudian dikaitkan dengan Pak Prabowo, kemenangan, yang ketiga juga begitu. Jadi semua sudah menyiapkan itu. Semua bisa dibuat dia bukan ya? faktor kemenangan, tapi dia hanya sebagai instrumen untuk memperkuat strategi brandingnya atau gimmick-gimmick politik. Oke, baik Mas Hanta, kita kembali lihat ya di layar karena kita sambil memantau apakah para paslon ini sudah tiba di gedung KPU DKI Jakarta, terutama untuk paslon RK Suswono dengan paslon Pramono Rano yang terpantau sampai saat ini masih berada di jalan. Tapi kalau untuk pasangan jalur independen, pasangan Darmakun itu tadi sudah terlihat tiba di gedung KPU DKI Jakarta. Ini dia situasi terkini, padahal sudah menumpang ojek online ya, biasanya supaya lebih cepat juga ini. Tapi ternyata karena memang padat, banyak yang mengantar, pasti di sekeliling, apalagi di depan pintu KPU, itu pasti ramai sekali. Ramai tidak hanya oleh pendukung, relawan, tapi juga rekan-rekan media banyak di situ. Jadi mungkin akan sedikit lebih sulit untuk jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.